Jadi tuh Super Bowl itu ibaratnya kayak final gitu, final. Contoh kalau di sepak bola kan nggak ada kayak final liga. Di liga kita kan nggak ada final ya, langsung udah week terakhir siapa peringkat paling tinggi juara nggak kan, itu kan. Nah kalau di NFL itu ibaratnya bisa kayak di NBA, nah itu kayak NBA Finals gitu. Nah Super Bowl itu finalnya NFL gitu. Kalau nggak salah kemarin itu NFL sama ininya apa, perusahaan recording ini Rock Nation kan deal kan. Nah terus tahun kemarin kan The Weeknd, sekarang halftime show-nya ada Kendrick Lamar, ada Eminem, ada Mary J. Blige, ada Snoop Dogg sama Dr. Dre. Nah itu buat di dunia hip hop itu mereka udah legend. Jadi ini halftime show yang bener-bener hype kalau menurut saya, apalagi udah kita ketahuan kan lagu-lagu mereka banyak yang record apa, prestasi sampai platinum dan lain-lain. Jadi ini halftime show-nya bakalan seru banget sih. Ditambah juga gak tahu ya di sana apakah penontonnya tetap 100% kayak musim reguler. Kalau misalnya beneran 100%, wah ini bakalan seru banget. Karena tahun kemarin kan pas The Weeknd kan penontonnya nggak bener-bener full. Jadi kayak berasa kok ada yang agak-agak hampa gitu ya penontonnya. Karena kan tahun kemarin penontonnya banyak yang dikasih cardboard gitu. Nah jadi tahun ini dengan berlima uh, penyanyi, rapper dan penyanyi jadi halftime show-nya Super Bowl 56, wah bakalan seru sih, bakalan keren kalau menurut saya. Kalau saya baca-baca di sana ini ibaratnya dua tim yang disukai sama NFL, karena kan kalau dari musim-musim kemarin kan pasti ada satu tim yang dibenci, jadi pada ngedukung tim yang disuka kan. Nah ini di Bengals itu ada Joe Burrow yang musim kemarin dia cedera parah, dan musim ini dia habis cedera parah langsung bisa bawa timnya ke Super Bowl. Terus juga di Rams yang tahun kemarin mereka nge-trade buat QB-nya sekarang Matthew Stafford, dan mereka abis nge-trade setahun kemudian bisa bawa Stafford bisa bawa Rams ke Super Bowl, apalagi main di kandang, berarti baru kedua dalam sejarah NFL kan. Tahun kemarin udah tanpa Buccaneers main di kandang sendiri. Siapa yang juara? Jujur karena saya jagoin timnya musuh rivalnya Bengals di satu divisi, karena saya jagoin Pittsburgh Steelers, tapi saya pengennya Cincinnati Bengals yang juara karena Joe Burrow memang QB talenta muda yang prospeknya sangat cerah. Jadi apalagi yang tadi saya bilang kan sempat Burrow cedera parah musim kemarin. Jadi kalau misalnya musim ini juara, bener-bener ceritanya bisa dijadiin film banget. Kejutan yang pasti pertama dari Bengals ya, karena Bengals kan dari musim kemarin itu mereka timnya bener-bener hancur banget, cuman menang 4 kali. Tiba-tiba mereka bisa langsung masuk Super Bowl, itu bener-bener bikin dunia NFL pada kaget semua kan, karena harusnya yang diunggulin banget masuk Super Bowl itu pastinya Patrick Mahomes dan Kansas City Chiefs, tapi ternyata kalah sama Bengals di Conference Championship Round. Itu Conference Championship Round itu sebelum Super Bowl. Nah, jadi itu Bengals pertama. Yang kedua pastinya di musim 2021 sayangnya Tom Brady ya pensiun, itu benar-benar membuat dunia NFL dan dunia olahraga sangat sedih, karena menurut saya dia adalah the undisputed GOAT. Misalnya ada GOAT, dia the GOAT-nya, GOAT of GOATs gitu. Apalagi umur udah 40-an, tahun kemarin umur udah 43 masih bisa juara, itu udah di luar masuk akal sih. Jadi Tom Brady pensiun, sama talenta-talenta muda QB sekarang itu bener-bener prospek masa depan cerah. Jadi yang tua-tua udah pensiun, sekarang udah kasih obor ke QB muda. Jadi ya itu sih kalau di musim regular 2021. Ada wide receiver-nya Los Angeles Rams, Cooper Kupp, dia pakai nomor 10. Dia kemarin dapat
Triple Crown. Nah, maksud Triple Crown itu dia bisa memimpin di 3 kategori stats, yaitu banyak yang nangkap bola, receiving yards, berarti banyak berapa yards dia nangkap bola, sama receiving touchdown, ya berapa kali touchdown dia tangkap bolanya. Nah, itu statsnya dia gila banget, hampir mecahin rekor. Dan memang dari musim kemarin kan udah kelihatan Cooper Cup ini, ini kayaknya dia bakalan bagus ya. Ternyata di musim 2021 ini dia gila banget mainnya. Jadi kalau menurut saya yang paling most highlighted itu Cooper Cup dari Los Angeles Rams. Kalau ini ya, Brady pensiun pastinya efeknya bakalan besar banget sama NFL, karena Brady udah berkarir di NFL selama 22 tahun. Itu rata-rata QB NFL itu karirnya paling 10-12 tahun. Ini pemain bisa 22 tahun, gimana ceritanya ini? Nah, efeknya pasti gede banget buat di NFL. Cuman untungnya Brady pensiun, tapi kita bakal ngelihat yang tadi saya bilang ya, ada talenta-talenta muda QB yang bakalan memegang obor NFL buat puluhan tahun ke depan. Contohnya kayak Patrick Mahomes dari Kansas City Chiefs, Justin Herbert dari Los Angeles Chargers, terus Joe Burrow yang bakal main di final nih di Super Bowl dari Cincinnati Bengals, Lamar Jackson dari Baltimore Ravens, dan lain-lain. Jadi memang khususnya juga saya, karena saya nonton Brady dari awal berkarir sampai dia pensiun. Karena lihat Brady pensiun, jadi saya berasa jadi orang tua. Tapi saya cukup senang sama kondisi NFL sekarang, apalagi sama QB-QB talenta mudanya ini yang mainnya sangat-sangat membuat highlights-nya itu viral di dunia sosial media. Jadi NFL Fans Indonesia itu udah ada sejak kira-kira 8 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah itu di tahun 2013, 9 tahun yang lalu berarti ya. 9 tahun yang lalu saat Super Bowl 47, jadi saya buat karena pertama kali pas itu saya nobar ada di salah satu tempat di mall gitu. Ternyata nonton rame juga ya gitu. Jadi kenapa nggak bikin komunitasnya aja sekalian. Nah, jadi pelan-pelan memang pertumbuhannya kalau dibanding sama NBA pasti jauh lebih lambat ya dibanding NBA, karena kan NBA pasti di sini banyak yang nonton, terus pasti langsung gampang melesat gitu. Tapi ya karena kuncinya di passion ya, karena saya sangat suka NFL dan ketemu teman-teman fans NFL yang juga sangat mencintai NFL, jadi itu membawa kita sampai sekarang masih bertahan. Buat kegiatan-kegiatannya kita sih kebanyakan nobar ya, nobar Super Bowl. Dulu sebelum pandemi kita sangat-sangat sering nonton bareng, apalagi nobar Super Bowl. Kita pertama kali nobar itu di Super Bowl 52 saat Eagles lawan Patriots. Nah itu kita gelar nobar kerjasama sama salah satu venue, dan ternyata ramai banget, padahal itu gamenya jam 6:30 pagi WIB, tapi antusiasmenya sangat-sangat tinggi, bahkan ngantrinya aja sampai ke belakang-belakang. Karena Super Bowl itu final sekali setahun, sangat diantisipasi. Jadi itu salah satu kegiatan kita ya, yang paling utama nobar. Dan kalau kegiatan yang yang online, kita kebetulan juga gelar NFL Fantasy League. Jadi kalau kalian tahu Fantasy Premier League, nah NFL juga ada NFL Fantasy League. Jadi sistem mainnya bukan adu poin ya, mainnya head to head. Jadi one by one gitu lawanannya. Nanti adu poin, terus nanti bisa nge-trade pemain gitu. Jadi itu sih kalau kegiatan yang paling sering kita lakuin di NFL Fans Indonesia.
Menurut saya gini ya, kalau dunia itu NFL kalau dibanding sama NBA pasti jauh lebih menang NBA karena kan basket itu lebih akses buat mainnya kan lebih gampang ya karena cukup beli bola, sepatu, uh, perlengkapan basket sama sewa lapangan basket langsung main kan. Kalau NFL kan mau main yang tackle-tacklean gitu kan harus beli helm, pelindung badan dan lain-lain kan itu harganya mahal banget. Nah, tapi sekarang sih NFL buat di seluruh dunia udah mulai naik ya karena kemarin itu NFL sempat bikin program buat mengembangkan NFL di seluruh dunia. Jadi beberapa tim dipasang di beberapa negara gitu, terus mereka bisa promosi di negaranya. Nah, kalau kalau buat di area Amerika sendiri, NFL nomor 1 di Amerika. Karena kalau dilihat dari rating pertandingan NFL dibanding NBA itu NFL jauh banget tinggi ini ya rating nontonnya dibanding NBA karena kalau nggak salah di tahun 2021 itu dari 100 rating TV nasional Amerika 95% dikuasai nama NFL. Jadi NFL di Amerika nomor 1, di dunia memang masih kalah sama NBA, tapi mulai berkembang gitu. Kalau di Indonesia ya biasa sekali nih. Kalau di Indonesia memang penontonnya masih ini ya lagi naik ya, karena akses menonton udah ada lebih gampang, jadi nggak perlu nonton link bajakan lagi. Terus juga panutan-panutan idola NFL udah banyak banget, khususnya buat penonton muda yang pertama kali nonton, pasti kan harus pada cari nih ya, siapa sih pemain terjagonya NFL. Nah, walaupun Brady pensiun tadi seperti saya bilang masih banyak QB talenta muda yang bisa jadi idola gitu. Jadi ya NFL untuk ukuran dunia lagi berkembang banget. Jadi buat kalian yang mau mulai nonton NFL tapi nggak punya teman, karena pastinya kan gitu ya, kalau nonton olahraga baru nyari teman yang nonton olahraga itu juga kan pasti susah. Gampang kok, kita selalu terbuka ya buat fans NFL di Indonesia. Jadi kalian bisa follow di Instagram kita @NFLFansIndo, di Twitter juga sama @NFLFansIndo, di YouTube ada YouTube kita NFL Fans Indonesia. Kalau mau ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia bisa banget. Nanti ke Instagram follow dulu, terus di link bio profilnya nanti diklik, itu bakal ada pilihan ya. Nanti ada pilihan line. Nah, itu klik line, nanti langsung connect ke line open chat kita. Itu semua fans NFL di Indonesia di situ semua ngobrolin semua topik-topik NFL. Jadi ya sesuai visi kita ya, karena kita mau memasyarakatkan NFL di Indonesia, karena NFL bukan olahraga orang elit kok. NFL itu olahraga seluruh rakyat sebenarnya. Jadi nggak usah malu-malu, langsung aja join ke semua sosial media kita yang tadi saya info ini. Kalau offense, menurut saya mungkin saya bisa kasih ini ya, 4 rekomendasi kali ya, karena kan kalau offense itu yang paling dilihat kan pasti QB udah otomatis ya, QB, running back, wide receiver sama tight end. Kalau QB saya masih pilih Patrick Mahomes karena dia mainnya tuh Mahomes tuh dia bisa improvisasi gitu, mainnya bisa, misalnya mainnya apa dia bisa improvisasi jadi lebih gila mainnya gitu. Terus kalau running back saya nyaraninnya Jonathan Taylor ya dari Indianapolis Colts, karena dia juga sama kayak Cooper Kupp. Jonathan Taylor itu kemarin menang Triple Crown. Jadi Taylor mimpin di banyaknya lari, banyaknya rushing yards-nya, berapa yards dia lari sama touchdown dia pas lari gitu. Kalau wide receiver tadi juga saya udah bilang di awal, Cooper Kupp ya dari Los Angeles Rams. Kalau tight end saya rekomen
Oh, yang sekarang lagi bagus itu Mark Andrews, tight end-nya dari Baltimore Ravens. Kalau di defense saya rekomendasi 3 kali ya, karena yang dilihat kan pasti defensive back. Defensive back itu ada cornerback sama safety. Inside linebacker itu yang paling suka nge-tackle sama pass rusher. Pass rusher itu yang suka nge-tackle QB atau nge-sack namanya. Kalau defensive back itu yang rekomend adalah Jalen Ramsey dari Los Angeles Rams juga. Nah, dia mau main di final karena dia mainnya juga bagus, tapi dia juga banyak ngomong. Jadi dia punya personality yang ngomongnya ngalur ngidul, tapi mainnya bagus. Jadi seimbang gitu. Kalau inside linebacker yang suka nge-tackle pemain lawan, saya rekomen Bobby Wagner dari Seattle Seahawks karena dia konsisten dari awal dia berkarir sampai sekarang mainnya selalu bagus. Kalau pass rusher saya rekomendasiin TJ Watt dari tim jagoan saya Pittsburgh Steelers karena malum ya kemarin TJ Watt menyamai rekor sack terbanyak dalam sejarah NFL gitu. Jadi itu sih rekomendasi pemain NFL yang harus kalian nonton buat memulai nonton NFL gitu.